Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Wawan di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan bab teks eksposisi. Nah, kita memasuki pertemuan yang kedua. Kita akan belajar menyimpulkan teks eksposisi. Pak Wawan akan tampilkan share. Di sini ada menyimpulkan teks eksposisi. Berita itu adalah salah satu dari contoh teks eksposisi. Nah, makanya menyimpulkan teks eksposisi itu tidak jauh berbeda dengan menyimpulkan berita. Nah, makna menyimpulkan menurut KBBI itu menyarikan isi berita berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam berita tersebut. Ini kalau menyimpulkan berita. Kalau teks eksposisi, karena eksposisi bagian dari berita, yaitu sama dengan menyarikan isi teks berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam teks tersebut. Kemudian bagaimana langkah untuk menyimpulkan? Langkah menyimpulkan teks eksposisi itu sama dengan menyimpulkan teks berita. Yang pertama itu membaca atau mendengarkan teks. Yang kedua, mengidentifikasi fakta dan gagasan pada teks. Yang ketiga, itu membuat ringkasan. Yang keempat, menyimpulkan isi teks. Jadi, langkah menyimpulkan ini berlaku untuk semua teks ya. Jadi yang pertama memang harus dibaca, kemudian harus diidentifikasi, harus dikenali gagasan-gagasannya, berikut faktanya. Kemudian setelah itu kita buat ringkasannya, kita buat pokok-pokoknya. Kemudian setelah itu baru kita simpulkan. Simpulan ini adalah sari daripada isi teks tersebut. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf untuk mengetahui isi teks. Jenis paragraf berdasarkan bentuknya yaitu ada 4. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf campuran, dan ada paragraf generatif. Seperti apa? Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal. Jadi paragraf ini diawali dengan kalimat umum, kemudian diikuti dengan kalimat khusus atau penjelasannya. Contoh paragraf deduktif seperti apa? Saya bacakan. Ada banyak penyebab banjir di Jakarta. Pertama, masalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, sudah banyak pembangunan di Jakarta sehingga daerah resapan berkurang. Ketiga, daerah Jakarta memang disebut-sebut sebagai daerah resapan banjir. Nah, paragraf ini namanya paragraf deduktif. Kenapa? Karena letak kalimatnya berada di awal. Nah, kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Itulah contoh paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir. Jadi paragraf ini kebalikan daripada paragraf deduktif. Ini paragraf induktif sendiri itu dibagi menjadi 3. Itu ada generalisasi, ada analogi, dan ada kausal. Nah, jadi paragraf induktif itu ada 3 jenis. Itu generalisasi, yaitu kalimat yang berupa kesimpulan, kemudian analogi, yaitu perbandingan dari 2 hal yang bersifat sama, kemudian yang ketiga adalah kausal, itu hubungan sebab akibat. Nah, contoh paragraf induktif seperti apa?
kita bisa perhatikan, jangan makan makanan berminyak, terutama gorengan yang menggunakan minyak jelantah. Jangan terlalu banyak makan daging merah, khususnya sapi. Perhatikan juga konsumsi seafood. Kalau bisa dikurangi, terutama untuk cumi dan udang. Itulah beberapa makanan yang bisa dihindari jika tidak ingin punya kolesterol. Nah, ini adalah contoh paragraf induktif. Karena apa? Karena letak kalimat utamanya itu ada di akhir. Nah, letak kalimat utamanya yang mana? Itulah beberapa makanan yang bisa dihindari jika tidak ingin punya kolesterol. Nah, ini adalah kalimat utama. Yang depan itu adalah kalimat penjelas. Ini adalah contoh paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran itu paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir, gabungan daripada deduktif dan induktif. Seperti apa? Bisa kita perhatikan, ada banyak tips yang bisa dilakukan untuk lulus SBMPTN. Pertama, cari tahu materi-materi yang sering keluar di SBMPTN. Kedua, sering-seringlah latihan soal SBMPTN dari tahun sebelumnya. Ketiga, jangan malas untuk ikut les atau penambahan materi. Tips-tips lulus SBMPTN tersebut harus dilakukan dengan niat dan kemauan yang kuat supaya bisa lulus. Nah, kalimat utamanya itu ada di awal yang ini. Nah, kalimat ini kan menjelaskan tentang tips-tips untuk lulus SBMPTN. Nah, kemudian ditutup lagi dengan tips-tips lulus SBMPTN tersebut harus dilakukan dengan niat. Nah, pengulangan kalimat pertama dengan sedikit penambahan. Nah, tapi intinya tetap sama. Kalimat ini ada di awal dan di akhir untuk kalimat utama. Jadi inilah yang disebut dengan paragraf campuran. Dan satu lagi ada jenis paragraf ineratif. Nah, jenis paragraf ini adalah paragraf yang punya kalimat utama di tengah, atau bisa dikatakan bahkan kalimat ini tidak mempunyai kalimat utama. Jadi semuanya adalah penjelasan-penjelasan atau kalimat khusus. Bentuknya biasanya berbentuk cerita. Contoh, pulang sekolah, Yani mendapati ban sepedanya bocor. Setelah itu, ia harus mendorong sepedanya sejauh 2 km untuk sampai ke tempat tambal ban terdekat. Belum selesai perjuangan, langit pun turun hujan, membuat Yani basah kuyup karena tidak ada tempat meneduh. Perjalanan Yani kali ini terasa amat berat. Sesudah basah kuyup, Yani pun harus menahan kesal karena ternyata tempat tambal bannya tutup. Kalau kita perhatikan, kalimat ini itu ya berbentuk cerita. Kalimat ini berbentuk cerita. Jadi kalimat ini itu semua kalimatnya adalah inti cerita. Nah, itulah jenis-jenis paragraf berdasarkan bentuknya. Oke, kita lanjutkan kembali di slide selanjutnya. Kita lanjutkan ke pola pengembangan paragraf. Jadi kalau tadi jenis paragraf berdasarkan bentuknya, sekarang ada pola pengembangan paragraf. Ada 6 pola pengembangan paragraf. Nah, yang pertama ada pola definisi. Apa itu pola definisi? Ya, saya sebutkan dulu ya. Ada pola definisi, ada pola proses, ada pola klasifikasi, ada pola ilustrasi, ada pola perbandingan, dan ada pola laporan. Ini materi buat pertemuan yang akan datang. Nah, ini kita sampai di sini di pola penyajian. Ya. Yang pertama pola definisi. Pola ini yaitu
berisi sebuah topik atau istilah yang hendak dibahas di dalam paragraf eksposisi. Nah, namanya saja definisi. Nah, definisi ini menunjukkan pengertian atau penjelasan. Ini adalah pola definisi. Kalau ada paragraf, kemudian paragraf itu kok mendefinisikan, mengartikan, atau menjelaskan, itu namanya paragraf definisi polanya. Contohnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Selain itu, pidato juga didefinisikan sebagai wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak banyak. Nah, kata merupakan dan kata didefinisikan itu menunjukkan bahwa paragraf itu adalah paragraf dengan pola definisi, dengan pola pengertian. Itu seperti itu. Selanjutnya ada pola proses. Nah, namanya saja proses, berarti bagian ini berisi tentang proses membuat atau menjalankan sesuatu. Nah, dulu kita sudah pernah belajar teks prosedur di kelas 7. Nah, teks prosedur itu adalah teks tentang proses. Nah, bisa berupa perincian untuk langkah-langkahnya, bisa juga berupa paragraf. Nah, ini adalah contoh paragraf yang berupa pola proses. Ada beberapa langkah yang mesti diikuti saat hendak menyajikan secangkir teh yang hangat dan manis. Nah, ini kalau dalam teks prosedur ini namanya bagian pendahuluan. Pertama, sediakan air panas ke dalam satu cangkir teh. Kemudian masukkan teh celup atau bubuk teh ke dalam air tersebut hingga air berwarna merah kecoklatan. Keluarkan teh celup atau saring air teh dari bubuknya, lalu tambahkan 2 sendok teh gula ke dalam air teh. Aduklah hingga merata. Setelah itu, diamkan sejenak agar panasnya sedikit berkurang. Secangkir teh hangat panas pun sudah siap dinikmati. Nah, contoh paragraf ini adalah menjelaskan tentang bagaimana cara menyajikan teh, teh manis. Nah, makanya ini berisi proses untuk menyajikan teh. Nah, pola ini namanya pola proses. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, pola klasifikasi. Pola klasifikasi ini merupakan pola yang menggolongkan sesuatu hal menjadi beberapa bagian. Namanya klasifikasi berarti membagi atau menggolongkan. Nah, pola ini bisa ditemui di paragraf klasifikasi dan di paragraf klasifikasi. Ini contoh pola klasifikasi. Posisi pemain sepak bola dikelompokkan menjadi penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Dari kalimat pertama saja ini sudah menunjukkan ini adalah kalimat klasifikasi. Kenapa? Ya, perhatikan ada kata dikelompokkan. Nah, kalau sudah dikelompokkan itu sama dengan diklasifikasikan. Kemudian kalimat yang kedua, pemain belakang dikelompokkan lagi menjadi back tengah, back sayap kanan, dan back sayap kiri. Nah, ada kata dikelompokkan, ini sudah diklasifikasi. Sementara itu, pemain tengah dikelompokkan lagi menjadi gelandang tengah, gelandang bertahan, gelandang serang, serta gelandang sayap kiri dan kanan. Nah, di sini ada kata dikelompokkan lagi menjadi. Nah, ini adalah paragraf klasifikasi. Kenapa? Karena ada pembagian-pembagian di dalamnya. Berikutnya yang keempat, pola ilustrasi. Nah, pola ini berisi ilustrasi atau contoh dari topik yang dibahas. Nah, contohnya seperti apa? Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk dapat menangkap pelaku, misalnya dengan melakukan investigasi di tempat yang diduga sering didatangi pelaku, hingga melakukan patroli di sejumlah tempat. Sayangnya pelaku masih belum bisa ditemukan. Nah,
pada kata misalnya ini adalah menunjukkan ilustrasi. Nah, misalnya dan seterusnya ini adalah ilustrasi atau contoh daripada kalimat sebelumnya. Itu adalah contoh paragraf ilustrasi. Berikutnya pola perbandingan. Ya, dari namanya saja sudah kelihatan paragraf ini berisi perbandingan. Nah, coba kita perhatikan contohnya. Tahun ini ada sekitar 350 mahasiswa yang mengikuti pagelaran wisuda. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding tahun lalu. Nah, pada kata dibanding, nah ini adalah bentuk perbandingan. Nah, di mana wisudawan yang terdaftar hanya sekitar 200 mahasiswa saja. Nah, paragraf ini membandingkan jumlah mahasiswa tahun lalu dengan tahun sekarang. Itu yang kelima. Sekarang yang terakhir nih, pola laporan. Nah, pola laporan yaitu berisi laporan peristiwa yang disampaikan secara rinci dan urut. Paragraf ini hampir mirip berita. Hampir mirip berita. Karena apa? Berita memang bagian daripada teks eksposisi. Nah, contohnya, pasca pencurian sejumlah perangkat komputer yang terjadi beberapa hari yang lalu, pihak sekolah pun akhirnya melakukan sejumlah pembenahan di sektor keamanan. Adapun upaya yang mereka lakukan antara lain memasang CCTV di ruangan komputer dan ruangan lainnya, serta memasang pagar yang amat tinggi dan mempunyai kawat berduri di atasnya. Para petugas keamanan pun juga diberi tugas ekstra untuk menjaga sekolah kami. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan kasus pencurian komputer yang telah terjadi tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Nah, paragraf ini berisi laporan peristiwa pencurian komputer. Nah, mirip berita, ya memang karena teks laporan ini adalah bagian daripada teks berita, karena berita itu adalah melaporkan. Oke. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan bentuknya dan pola penyajian paragraf. Nah, berdasarkan bentuknya tadi ada 4, yaitu paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf campuran, dan ada paragraf ineratif. Nah, kemudian kalau berdasarkan polanya, itu ada pola definisi, ada pola proses, ada pola klasifikasi, ada pola ilustrasi, pola perbandingan, dan pola laporan. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.